Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Mursalin dengan NIM L0212011085 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 5 Ekologi Perairan Tropis kelas B dengan judul pengertian ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber bagi kehidupan biota laut. Adapun kelimpahan ikan karang dan kondisi perairan kepulauan yang terdapat pada ekosistem terumbu karang bisa menjadi dasar untuk mendukung kesesuaian suatu kawasan menjadi objek ekowisata bahari. Selanjutnya itu kita bisa lihat pada gambar, yaitu hasil penelitian pada jurnal pertama yang saya gunakan. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa persentase tutupan karang berada pada kisaran 60-73%, yang artinya kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Kangean adalah baik dan merupakan habitat yang nyaman bagi ikan-ikan karang seperti spesies Apogon sp, Chelmon sp, Chaetodon sp, Letrinus sp, dan Cheilodicrus sp. Adapun hal yang mempengaruhi populasi karang. Populasi karang yang mendominasi di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga jika kondisi lingkungan dengan spesies karang tertentu, maka dalam suatu habitat dapat didominasi spesies karang tersebut. Kemudian, daerah rataan terumbu biasanya didominasi oleh karang-karang kecil yang umumnya masif dan submasif. Adapun lereng terumbu biasanya ditumbuhi karang-karang yang bercabang, sedangkan karang masif lebih banyak mendominasi di terumbu terluar yang berarus. Cara mengatasinya dengan cara inventarisasi terumbu karang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data berupa persentase penutupan karang hidup, life form, dan jumlah karang. Kelimpahan ikan karang dan kondisi perairan kepulauan yang terdapat pada suatu ekosistem terumbu karang bisa menjadi dasar untuk mendukung kesesuaian suatu wilayah untuk dijadikan objek ekowisata bahari. Hal-hal yang mempengaruhi habitat persebaran terumbu karang. Yang pertama itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau habitat karang itu sendiri. Yang kedua, pada daerah rataan terumbu karang biasanya didominasi karang-karang kecil yang berbentuk masif dan submasif. Yang ketiga itu lereng terumbu biasanya didominasi karang yang bercabang. Karang masif mendominasi terumbu terluar pada perairan yang berarus. Yang ketiga itu lereng. Yang keempat, gelombang mempengaruhi perubahan bentuk koloni terumbu karang. Karang yang hidup di daerah terlindung gelombang memiliki bentuk percabangan ramping dan memanjang. Karang yang hidup di daerah bergelombang kuat dan cenderung membentuk percabangan pendek, kuat, merayap, atau submasif. Faktor dominan yang secara umum mempengaruhi life form. Yang pertama itu cahaya, tekanan hidrodinamis. Yang kedua gelombang dan arus. Yang ketiga sedimen. Yang keempat subaerial exposure. Nah, adapun tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang yang ditemukan pada kedalaman 3 meter berada pada kisaran 2-13%, sedangkan pada kedalaman 10 meter berada pada kisaran 15-20%. Karang yang mengalami kerusakan terdiri dari dead coral dan dead coral with alga. Hal ini dipengaruhi oleh kecerahan perairan dan faktor kedalaman perairan. Selanjutnya itu materi jurnal kedua, di mana pengelolaan ekosistem terumbu karang akibat pemutihan karang atau disebut coral bleaching. Kerusakan terumbu karang, di mana kerusakan terumbu karang yang paling besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda kerusakannya, yaitu hancur berkeping-keping hingga menjadi potongan-potongan kecil yang tersebar di dasar perairan. Sebagian terumbu karang juga terlihat memutih yang menandakan sudah ditinggalkan oleh penghuninya atau biasa disebut alga zooxanthella. Karang yang hancur perairan pada Pulau Kangean pada kedalaman 10 meter secara umum memiliki life form komunitas terumbu karang yang disebut coral massive dan coral branching. Faktor penyebab ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan menurut Westmacott et al. Tahun 2000. Yang pertama itu faktor alam yang dapat merusak terumbu karang seperti predator, yaitu bulu babi, bintang laut, dan lain-lain. Dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, pemanasan global, dan banjir. Adapun faktor aktivitas manusia yaitu pengambilan karang, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penangkapan berlebih, pencemaran air, kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, dan yang terakhir itu kegiatan pembangunan di wilayah hulu.
Selanjutnya materi jurnal ketiga, yaitu pemutihan karang akibat pemanasan global tahun 2016 terhadap ekosistem terumbu karang. Potensi ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah segala kehidupan yang terdapat di dalamnya, merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Namun di sisi lain, terumbu karang juga merupakan salah satu ekosistem yang sangat terancam karena merupakan sumber keuntungan ekonomi yang besar bagi perikanan dan pariwisata. Hingga kini, tekanan yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pencemaran dari daratan dan praktek perikanan yang merusak telah dianggap sebagai ancaman utama untuk terumbu karang. Sementara ancaman lain yang lebih potensial adalah kenaikan suhu permukaan air laut yang dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Pemutihan karang secara besar-besaran terjadi pada tahun 1998, di mana ekosistem terumbu karang dan pemutihan oleh kerusakan yang disebabkan oleh dampak manusia, yakni dengan menetapkan daerah terumbu karang sebagai kawasan konservasi laut, perikanan yang sustainable dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu dampak kerusakan terumbu karang. Pada tahun 2000, McClanahan memprediksi jika manusia tidak arif dalam menjaga ekosistem terumbu karang, maka pada tahun 2025 laut akan mengalami ketidakseimbangan ekologi. Hal tersebut diakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang menjadi penyangga utama kehidupan di laut, penyebaran penyakit yang semakin meluas, perpindahan spesies, dan semakin perubahan rantai makanan mengiringi perubahan yang terjadi pada ekosistem terumbu karang. Alga coklat atau vertebrata non-komersial akan mendominasi di laut yang awalnya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya terumbu karang. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, dan stay positive.